Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Afilia dari NPM 1951030313 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah saya buat sebagai salah satu tugas akhir akuntansi keuangan lanjutan. Berikut penjelasan yang akan saya sampaikan. Pada 1 Januari 2018, PT Mahakarya mengakuisisi 78% saham kepemilikan PT Adikarya senilai 280.000 dan kepentingan non-pengendali sebesar 120.000. Saat itu nilai buku PT Adikarya yaitu 200.000. Selisihnya sebesar 200.000 ini diakibatkan karena adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Sini ada merek dagang dengan selisihnya sebesar 35.000, sisa umur ekonominya tidak ada, tak terhingga. Kemudian ada hak paten selisihnya 115.000 dengan sisa umur ekonominya sebesar 10 tahun. Yang ketiga ada peralatan, ada sebesar 15.000 dengan sisa umur ekonomi sebesar 5 tahun. Dan goodwill sebesar 65.000. Lalu didapatlah selisih 200.000. Selisih ini didapat dari nilai wajar dikurangi dengan nilai buku sehingga bisa menghasilkan selisih sebesar 200.000. Kemudian, selama tahun 2018, PT Adikarya berhasil memperoleh laba sebesar 200.000 dan membagikan dividen tunai 20.000. Berikut ini neraca saldo PT Mahakarya dan PT Adikarya per 31 Desember. Adapun nama-nama akunnya yaitu aset lancar, di debit sebesar 966.000, investasi entitas anak. Sebenarnya di sini masih kosong ya, tapi sudah saya isi, nanti akan kita hitung. Kemudian ada merek dagang, ada 120.000, di PT Adikarya 150.000, hak paten 200.000, 900 rupiah, PT Adikarya sebesar 100.000, peralatan 150.000, 50 rupiah, PT Adikarya 70.000, goodwillnya kosong, kewajibannya sebesar 1 juta, di PT anaknya 200.000, saham biasa 500.000 dan 50.000, agio sahamnya 200.000, 950 rupiah, di PT anaknya itu 100.000, saldo laba 400.000 dan 50.000, kepentingan non pengendalinya belum ada. Kemudian penjualan sebesar 446.000 dan 1.200.000. Penghasilan dari entitas anak belum ada. Sebenarnya belum ada, tapi di sini sudah saya isi karena sudah saya hitung tadi dapatlah sebesar 84.050 rupiah. Kemudian pendapatan non pengendalinya tidak ada. Beban pokok penjualannya sebesar 500.000 dan 150.000. Beban penyusutan sebesar 50.000 dan 20.000. Beban amortisasi 250.000 dan 10.000. Dan ada dividen diumumkan sebesar 100.000 dan 100.000 di PT anaknya. Ini sudah saya jumlahkan ya semuanya, dan PT induknya dan PT anaknya itu semua dua-duanya balance. Lalu dari transaksi tersebut ada transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Di sini saya hanya membuat satu transaksi, yaitu transaksi hulunya saja. Di sini ada pendapatan dengan jumlahnya 300.000, realisasinya 150.000, tersimpan 150.000. Beban pokok penjualannya jumlahnya 200.000, direalisasikan sebesar 100.000 dan tersimpan 100.000.
Keuntungan yang diperoleh yaitu jumlahnya 100.000, realisasinya 50.000, dan tersimpannya 50.000. Dari kasus di atas diminta berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Mahakarya per 31 Desember 2018, dan berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Adikarya per 31 Desember 2018. Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang keempat, buatlah di sini buatlah kertas kerja konsolidasi ya. Buatlah kertas kerja konsolidasi, membuat laporan keuangan yang berisi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Oke. Baik. Jadi untuk jawabannya sendiri sudah saya paparkan. Neraca saldonya ini sesuai dengan yang disampaikan barusan. Di sini sebenarnya belum ada investasi entitas anaknya, belum ada ya, tapi sudah saya cantumkan karena sudah saya isi, sudah saya jumlahkan, dapatlah sebesar ini, Rp294.050. Dan penghasilan dari entitasnya juga belum ada, ini harus kita masukkan nanti. Kemudian kita lanjut di nilai buku. Jadi PT Adikarya ini dia memiliki nilai buku sebesar 200.000 dengan kepemilikannya 70%. Dan non pengendaliannya sebesar 30%. Kemudian 140.000 ini dapat dari mana? Yaitu adalah 200.000 dikali 70% dapatlah 140.000. Lalu kemudian ada nilai buku ini dikali dengan 30% dapatlah 60.000. Nilai wajarnya Rp400 ya, Rp400.000. Kita kali dengan 70% dapatlah hasilnya 280.000. Lalu yang 120.000 ini dapat dari mana? Dari nilai wajar sebesar 400.000 dikali dengan 30% dapatlah hasilnya 120.000. Selanjutnya kita ke tabel diferensial. Di tabel diferensial ini terdapat 4 akun, yaitu ada merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill. Merek dagang ini dengan selisihnya ini kita samakan sama soal yang tadi, sebesar 35.000, hak patennya 115.000, peralatannya 15.000, dan goodwillnya ada 65.000. Sisa umur ekonominya yang hak paten 10 tahun, peralatan 5 tahun. Dengan hasil 11.500 ini kita kali 70% dapatlah Rp8.050. Lalu kemudian dan kita yang 11.500 ini dikali dengan 30% dapatlah non pengendaliannya Rp3.450. Kemudian peralatannya amortisasinya 3.000, dapatlah 3.000 dikali 70% dapatlah induknya itu sebesar Rp2.100. Dan non pengendalinya PT anaknya ini 3.000 dikali dengan 30% dapatlah jumlahnya Rp900. Oke, selanjutnya itu total.
Ini kita totalkan amortisasinya, semuanya jumlahnya kita totalkan di sini sebesar 14.500 rupiah. Lalu induknya 140.000 dan pengendalinya 60.000. Kemudian yang selanjutnya selisihnya di total semua dan didapatkan sebesar 200.000. Selisih 200.000, PT induknya itu 140.000, PT non pengendaliannya itu sebesar 60.000. Kemudian transaksi hulu. Ini sudah kita bahas tadi ya yang di soal. Di sini saya hanya membuat transaksi hulunya saja. Kemudian lanjut ke menghitung laba yang diakui. Di sini menghitung laba yang diakui ini sebesar, di soal yang sudah saya buat itu laba yang dibagikan sebesar 200.000. Itu labanya 200.000 dikali 80% sebesar 140.000 dan 200.000 dikali 30% dapatlah 60.000. Hak patennya 200.000 dikali 140.000 dikali ini dapatlah hasilnya min 8.050 rupiah. Non pengendalinya 3.450 rupiah, peralatannya 2.100 rupiah, non pengendalinya 900 rupiah. Hulu persediaannya tadi didapat dari laba dibagikan ini didapat dari 140.000 dikurang 850 rupiah ditambah 2.100 dikurangi 50.000, maka dapatlah hasilnya 84.050 rupiah. Dan pengendaliannya juga sama, 60.000 dikurang 3.450 ditambah 900 rupiah, dapatlah hasilnya 57.450. Kemudian menghitung nilai investasi atas PT anak. Ini diperoleh dari nilai wajar yang di atas tadi ya, sebesar 400.000. Oke. Nilai wajarnya 400.000 ya, didapat dari atas ini sini. Kemudian 400.000 ini dikali 70% dapatlah saldo awal yang di induknya itu sebesar 280.000, kemudian non pengendali dikali 30%, 400.000 dikali 20% sebesar 120.000. Kemudian labanya sudah dicari ya, ini di atas laba dibagikan. Kita masukkan sejumlah 84.050 rupiah, dan pengendaliannya juga sama. Kita masukkan sini dapatlah 57.450 rupiah. Dividennya ini didapatkan dari dividen
Dividen ini kita dapat dari hasilnya kita dapatlah kita dapatlah sebesar 280.000 ditambah dengan 84.000 dikurang 70.000, dapatlah hasilnya 294.50 rupiah. Itu yang di induknya. Ini anaknya yang sudah kita cari tadi 120.000 ditambah dengan 57.450 rupiah dikurang 30.000, dapatlah jumlahnya 147.450. Oke. Oke. Tahap selanjutnya itu berada di investasi entitas anaknya sudah saya masukkan ya. 294.000 ini dapat dari mana? Dia dapat dari saldo investasi PT induknya sebesar 294.050 rupiah. Kita masukkan. Di sini sudah saya masukkan ya, yang hasilnya sudah balance 294.050 rupiah, sama ya. Kemudian yang penghasilan entitas anaknya itu dapat dari mana? Kok bisa 84.000 sekian? Itu didapat dari sini. Dari laba dibagikan sebesar 84.050 rupiah. Investasi entitas anaknya sudah dimasukkan, kemudian penghasilan dari entitas anaknya sudah dimasukkan, maka dapatlah saldonya sebesar 2.631.000 rupiah. Balance ya, dua-duanya sama hasilnya. Kemudian setelah sudah balance, kita ke tahap selanjutnya itu jurnal eliminasi. Jadi jurnal eliminasi ini terdapat beberapa bagian, yakni ada eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku, yaitu ada modal setor atau saham biasa. Ini diperoleh dari neracanya ya, sebesar 50.000. Kemudian ada agio sahamnya sebesar 100.000. Ini dapat dari mana? Dari ini ya, dari neraca saldo ini ya. Saldo labanya ada 50.000. Kemudian ini hasilnya berapa dikali dengan hasilnya ini sebesar 140.000 dikali 70%, dapat lain hasilnya investasi PT Adikarya. Kemudian itu eliminasi saldo investasi efek diferensial. Yang pertama ada merek dagang. Ini diperoleh dari mana? Dari tabel diferensialnya ya. Tinggal kita masukkan di sini, samakan.
Perawatannya sebesar 15.000, investasi pendidikannya sebesar 140.000, kepentingan dan pengendalinya sebesar 60.000. Kemudian penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial. Yang pertama ada beban amortisasi hak paten atau hak paten. Ini diperoleh dari atas ini. Paten dapatlah 115.000 ya. Nah, 115.000. Peralatannya 3.000. Beban penyesuaiannya 3.000, hak patennya 115.000. Kemudian untuk eliminasi saldo investasi atas kemampuan laba dari entitas anak ini, penghasilan dari entitas anak sebesar 84.000 ini diperoleh didapat dari laba dibagikan sebesar 84.050 rupiah. Kita masukkan. Sudah di sini investasi PT Adikarya yang sebesar ini. Pendapatan non pengendali kepada kepentingan non pengendali itu sebesar 57.450. Oke. Ini didapat dari yang tadi ya. Ini. Kemudian selanjutnya ada eliminasi saldo investasi atas dividen. Itu ada investasi PT Adikarya pada dividen, ada kepentingan non pengendali pada dividen. Investasi PT Adikarya sebesar 70.000, kemudian kepentingan non pengendalinya sebesar 30.000, dividennya juga sebesar 30.000. Kemudian eliminasi transaksi persediaan. Ini berdasarkan hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Pendapatan penjualan pada beban penjualan pokok sebesar 15.000. Ya, sebesar 15.000 itu di sini. Kemudian hulu eliminasi pendapatan penjualan BPP kita pindahkan ke sini 150 persediaan. Kemudian aku lupa bagaimana ya. Selanjutnya kita ke laporan kertas kerja konsolidasi. Jadi setelah kita mencari neraca yang sudah kita kerjakan tadi, hasil lancarnya di yang tadi PT Makarya tadi yang di mana sih, yang di jurnal yang di neraca saldo ini 966.000 ya. Kita pindahkan PT induk dan PT anaknya, kita pindahkan akun-akunnya, jumlah-jumlahnya kita pindahkan ke kertas kerja. Selancarnya didapat 966.000 di bagian debit. Kemudian investasi entitas anaknya di debit 294.050 rupiah. Kemudian ditambah dengan 70.000. Konsolidasi ya. Oke, tadi aset lancar kan 966.000 ditambah dengan 1 juta, dapatlah konsolidasinya di bagian debit 1.966.000. Kemudian investasi anaknya ditambah dengan jurnal eliminasi sebesar 70.000 dan dikurangi dengan kredit, hasilnya 0, tidak ada, kosong. Kemudian merek dagang
Merek dagang sebesar 120.000 ditambah dengan di debit 150.000, di debit 35.000 ditambah ya 120 ditambah 150.000 ditambah 35.000 ditambah sehingga konsolidasinya menghasilkan 305.000 rupiah. Hak patennya sendiri itu sebesar 200.900 rupiah ditambah dengan 100.000 ditambah 115.000 dikurang 115.000 yang jurnal eliminasi bagian kredit dikurang 115.000 sehingga hasilnya didapatlah konsolidasi di bagian debitnya 300.900 rupiah. Kemudian yang peralatannya sebesar 150.050 rupiah ditambah 70.000 jurnal eliminasinya sebesar 3.000 dikurangi dengan kreditnya di jurnal eliminasi sebesar 15.000 dapatlah konsolidasinya sebesar 208.050 rupiah. Untuk goodwillnya di debit 65.000 dimasukkan konsolidasinya 65.000. Kewajibannya sebesar 1 juta di kredit, 200.000 di kredit, maka konsolidasinya kita letakkan di kredit sebesar 1.200.000. Kemudian saham biasa di bagian kredit 500.000, di PT Adikaryanya 50.000, di jurnal eliminasinya di bagian debit 50.000 sehingga dihasilkan konsolidasinya di bagian kredit sebesar 500.000. Lalu selanjutnya agio saham di kredit kreditnya 200.950.000 di PT anaknya di kredit 100.000 di jurnal eliminasinya 100.000 sehingga dapatlah 200.950 rupiah konsolidasi bagian kredit. Saldo laba di bagian kredit 400.000 kemudian 50.000 kemudian ada di jurnal eliminasinya 50.000 dapatlah konsolidasinya sehingga konsolidasinya itu 400.000. Untuk kepentingan non pengendaliannya sendiri di jurnal eliminasinya sebesar 30.000 dikurangi dengan kredit 177.450 rupiah sehingga konsolidasinya dihasilkan sebesar 147.450 rupiah. Lalu ada penjualan 446.000 di bagian kredit ditambah 1.200.000 di bagian debit dikurang 160.000 dapatlah 1.480.000. Kemudian untuk penghasilan entitas anaknya 84.050 rupiah di bagian kredit. Di kreditnya juga 84.050 rupiah sehingga dapatlah konsolidasinya 0, tidak ada. Kemudian pendapatan non pengendaliannya sebesar 57.450 di bagian debit, dikonsolidasinya dipindahkan sebesar 57.450 rupiah di bagian debit. Kemudian BPP-nya 500.000 ditambah 150.000 dikurang 115.000 sehingga dihasilkan 535.000. Beban penyusutan 50.000 ditambah 20.000 dikurang 3.000 dapatlah 67.000. Beban amortisasinya 250.000 ditambah 10.000 dan ditambah lagi jurnal eliminasinya sebesar 115.000. Maka dikonsolidasinya di bagian debit itu asal jumlahkan dapatlah hasilnya 375.000. Kemudian ada dividen diumumkan 100.000 di debit, 100.000 debit, 50.000 kredit sehingga menghasilkan konsolidasi di bagian dividen diumumkannya
100.000 ditambah 100.000 bagian debit. Kemudian di jurnal eliminasinya dia di bagian kredit sebesar 100.000, maka debit ditambah debit dikurang kredit 100.000, dapatlah konsolidasinya di bagian debit yaitu 100.000. Lalu untuk persediaannya di jurnal eliminasinya sebesar 50.000 di bagian kredit, maka konsolidasinya menghasilkan 50.000. Ini sudah saya jumlahkan ya, dari aset lancar sampai persediaan ini hasilnya 2.631.000, sama dengan hasil ini kreditnya, PT enaknya juga, jurnal eliminasinya juga, konsolidasinya juga sudah dijumlahkan semua, hasilnya balance, hasilnya sama. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Jadi di di PT Makara ini ada pendapatannya sebesar 1.481.000 ini. Dilihat dari laporan konsolidasinya ya. 1.480.000 ini yang di bagian penjualan kita pindahkan ke laporan laba ruginya. Lalu ada BPP yang sudah dikonsolidasi sebesar 535.000. Maka pendapatan dikurang dengan beban pokok penjualan, dapatlah hasil dari laba kotornya sebesar 946.000. Lalu kemudian ada beban penyusutan, dilihat dari kertas kerjanya yang konsolidasi ya. Tuh. Beban penyusutannya, beban penyusutannya sebesar 67.000, dipindahkan di sini 67.000, dan beban amortisasinya kita cek benar enggak, sebesar 375.000 ya. Kita cek di lembar kerja yang konsolidasi beban amortisasi 375.000, sama ya. Maka beban penyusutan ditambah dengan beban amortisasi dapatlah hasilnya 442.000. Ini 946.000 dikurang 442.000, dapatlah hasilnya 504.000. Ini menjadi laba bersih konsolidasinya. Kemudian pendapatan non pengendali. Kemudian laba non pengendali. Pendapatan non pengendali misal 57.000, kita pindahkan. Dan pendapatan non pengendalinya benar ya, 57.450. Jadi untuk menghasilkan laba bersih entitas pengendalinya ini gimana caranya, yaitu 504.000 ini kita kurang dengan pendapatan pengendalinya sebesar 57.450, dapatlah hasil laba bersih entitas pengendaliannya sebesar 446.000. Kemudian laporan perubahan modal konsolidasian. Untuk modalisatornya diperoleh 500.000, ajuan sahamnya 200.950. Kita jumlahkan dapatlah hasilnya 700.950 rupiah.
laba konsolidasinya ini dijumlahkan, dikurang ini hasil dapatlah saldo laba per 31 Desember hasilnya Rp746.550. Dia modal kepentingan pengendali. Kepentingan pengendali. Apakah total modal konsolidasinya sebesar Rp1.594.950. Jadi modal kepentingan pengendalian ini didapat dari Rp700.950 ditambah hasil dari laba konsolidasi dividen ini Rp746.000 ditambah dapatlah hasil modal kepentingan pengendaliannya sebesar Rp147.000. Kepentingan non pengendaliannya tadi Rp147.000 ya, kita lihat di kertas kerjanya. Benar nggak? Ya, benar Rp147.450. Kita jumlahkan ya, modal kepentingan pengendali ditambah dengan kepentingan non pengendali, dapatlah total modal konsolidasinya sebesar Rp1.594.950. Dan yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian. Di sini ada untuk hasil lancarnya diperoleh dari laporan konsolidasi yang sudah kita cari di kertas kerja tadi, itu sebesar Rp1.966.000. Kemudian ada persediaannya minus Rp50.000. Kemudian hak patennya Rp300.900, merek dagangnya Rp305.000, peralatannya Rp208.050, goodwillnya Rp65.000, sehingga didapatlah totalnya itu sebesar Rp2.794.950. Kemudian untuk kewajibannya yaitu Rp1.200.000, ada ekuitas, modalisatornya Rp500.000, agio sahamnya Rp200.950, labanya Rp746.550. Ini dijumlahkan, hasilnya dapatlah total modal kepentingan pengendaliannya dapatlah Rp1.445.500. Total kepentingan pengendaliannya dari benar. Ini dijumlahkan, ditotalkan dapatlah Rp1.447.500. Kemudian kepentingan non pengendaliannya kita lihat di kertas kerja, ini sudah dikonsolidasikan ya. Nih, kepentingan non pengendalian sebesar Rp147.450. Kita tambahkan total modal kepentingan pengendalian Rp1.447.500, kepentingan pengendaliannya Rp147.450. Dapatlah totalnya sebesar Rp1.594.950. Kemudian kita jumlahkan dengan kewajibannya sebesar Rp1.200.000, dapatlah total modal dan kewajiban konsolidasiannya sebesar Rp2.794.950. Sama ya, balance. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.